Ketika Raka memasuki ruangan, Bu Santi menyambutnya dengan senyuman lembut. Meskipun tubuhnya terbatas oleh kondisi lumpuh, matanya berbicara banyak tentang rasa syukur dan cinta yang mendalam. Raka merasa hatinya bergetar melihat senyuman itu, seolah-olah semua beban di pundaknya seketika menghilang. "Raka, terima kasih sudah datang," kata Bu Santi dengan suara lembut, meskipun ada sedikit kesulitan dalam pengucapannya. Raka mendekat, meletakkan gelas air di meja samping tempat tidur, dan merapikan bantal di belakang Bu Santi agar ia bisa duduk lebih nyaman. "Tidak perlu berterima kasih, Bu. Saya senang bisa membantu," jawab Raka sambil tersenyum. Dalam momen ini, ada keheningan yang penuh makna, di mana keduanya merasakan kedekatan yang mendalam. Raka duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan Bu Santi dengan penuh perhatian. Raka mulai bercerita tentang harinya, tentang pekerjaan dan hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Bu Santi mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya bersinar saat Raka menceritakan lelucon yang membuatnya tertawa. Suara tawa Bu Santi, meskipun lembut, mengisi ruangan dengan kehangatan yang tak ternilai. "Raka, kamu selalu bisa membuatku tersenyum," kata Bu Santi, suaranya penuh rasa syukur. Raka merasa bangga bisa memberikan kebahagiaan, meskipun hanya dalam bentuk cerita sederhana. Dia tahu bahwa mertuanya sangat merindukan momen-momen seperti ini, di mana mereka bisa berbagi tawa dan kenangan. Setelah beberapa saat, Raka menyadari bahwa Bu Santi tampak sedikit tidak nyaman. "Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Mungkin kamu ingin saya mengatur bantal atau memijat kaki?" tawar Raka dengan lembut. Bu Santi mengangguk perlahan. Senyumnya tidak pudar meskipun ada sedikit keraguan di wajahnya. "Jika tidak merepotkanmu, Raka," jawab Bu Santi, suaranya penuh harap. Raka segera mengambil bantal tambahan dan meletakkannya di bawah kaki Bu Santi, memberikan dukungan yang lebih baik. Dia kemudian duduk di lantai di samping tempat tidur, meraih kaki Bu Santi dengan lembut. Saat Raka mulai memijat kaki Bu Santi, dia merasakan ketegangan di tubuh mertuanya mulai menghilang. Raka berusaha untuk tidak hanya memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga emosional. Dia berbicara lembut, menanyakan tentang perasaannya dan bagaimana harinya berjalan. Bu Santi menutup matanya, menikmati sentuhan lembut Raka, dan merasakan kasih sayang yang tulus. "Raka, kamu tahu, aku sangat bangga padamu," kata Bu Santi, suaranya bergetar. "Kamu adalah menantu yang luar biasa. Aku merasa beruntung memiliki kamu dalam hidupku." Raka terdiam sejenak, merasakan hangatnya kata-kata itu. Dia tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga terhubung dengan Bu Santi dalam cara yang lebih dalam. "Bu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Kamu adalah bagian dari keluarga saya, dan saya ingin memastikan kamu merasa nyaman," jawab Raka, hatinya dipenuhi rasa cinta dan penghormatan. Dia melanjutkan pijatan dengan lembut, merasakan setiap detak jantung Bu Santi yang tenang. Dalam keheningan yang nyaman itu, Raka dan Bu Santi berbagi cerita tentang masa lalu. Raka mendengarkan dengan seksama saat Bu Santi menceritakan kenangan indahnya, saat-saat ketika dia masih sehat dan aktif. Cerita-cerita itu membawa mereka kembali ke masa-masa bahagia, menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. "Dulu, aku suka sekali berkebun. Setiap pagi, aku akan bangun lebih awal untuk merawat tanaman-tananku," kenang Bu Santi, matanya berbinar. "Sekarang, aku hanya bisa melihat foto-foto mereka." Raka merasakan kesedihan dalam suara Bu Santi, dan dia berusaha menghiburnya. "Bu, kita bisa membuat kebun kecil di halaman. Saya akan membantu merawatnya, dan kita bisa melihatnya tumbuh bersama," tawar Raka, berharap bisa memberikan harapan baru bagi Bu Santi. Senyuman kembali menghiasi wajah Bu Santi, dan Raka merasa senang bisa membuatnya bahagia. Malam semakin larut, dan suasana di kamar tidur semakin hangat. Raka menyelesaikan pijatan dan meraih tangan Bu Santi, menggenggamnya dengan lembut. Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu, terjalinlah sebuah ikatan yang kuat, penuh cinta dan pengertian. Raka merasakan kedekatan emosional yang semakin dalam, dan Bu Santi merasakan kehangatan dari perhatian Raka, yang membuatnya merasa hidup meskipun dalam keterbatasan fisik. "Raka, terima kasih telah ada di sini. Kamu membuatku merasa berarti," kata Bu Santi, suaranya penuh haru. Raka hanya mengangguk, tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. Dia tahu bahwa momen ini adalah sesuatu yang berharga, sebuah kenangan yang akan selalu mereka ingat.
Cerita diakhiri dengan Raka membacakan puisi yang dia tulis sendiri, sebuah ungkapan cinta dan rasa syukur untuk Bu Santi. Suara lembutnya mengisi ruangan, dan Bu Santi menutup matanya, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hatinya. Dalam momen itu, mereka berdua merasakan kedamaian dan cinta yang mendalam, menegaskan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar menantu dan mertua, tetapi juga sebagai sahabat sejati. Setelah beberapa saat berbincang, Raka melihat Bu Santi tampak sedikit tidak nyaman. "Bu, apakah kamu merasa baik-baik saja?" Tanyanya dengan penuh perhatian. Bu Santi mengangguk, tetapi Raka bisa melihat kerutan di dahi mertuanya. "Mungkin aku bisa membantumu lebih lagi," lanjut Raka, berusaha mencari cara untuk membuat Bu Santi merasa lebih nyaman. "Raka, sebenarnya aku merasa sedikit pegal di kaki," jawab Bu Santi dengan suara lembut. Raka segera merespons, "Kalau begitu, izinkan saya memijat kaki Bu. Saya ingin memastikan kamu merasa nyaman." Bu Santi tersenyum, dan Raka merasa senang bisa melakukan sesuatu yang berarti. Raka mengambil posisi di lantai, di samping tempat tidur, dan dengan lembut meraih kaki Bu Santi. Dia mulai memijat dengan lembut, berusaha menghilangkan ketegangan yang ada. Raka merasakan betapa lembutnya kulit Bu Santi, dan dia berusaha untuk tidak hanya memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga emosional. Setiap gerakan tangannya penuh perhatian, seolah-olah dia ingin menyampaikan rasa sayang dan pengertian yang mendalam. "Raka, kamu sangat terampil," puji Bu Santi, suaranya penuh rasa syukur. Raka tersenyum, merasa bangga bisa memberikan kenyamanan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu. Kamu adalah bagian dari keluarga saya, dan saya ingin memastikan kamu merasa baik," jawabnya dengan tulus. Saat Raka melanjutkan pijatan, dia mulai berbicara tentang hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Dia menceritakan tentang tetangga yang baru saja pindah, tentang anak-anak yang bermain di taman, dan tentang rencana liburan yang mereka buat. Bu Santi mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya bersinar saat Raka berbagi cerita. Dia merasa terhubung dengan dunia luar meskipun terkurung dalam keterbatasan fisiknya. "Raka, aku sangat merindukan saat-saat ketika aku bisa berjalan dan bermain di luar," kata Bu Santi, suaranya bergetar. Raka merasakan kesedihan dalam kata-kata itu, dan dia berusaha menghiburnya. "Bu, kita bisa membuat kebun kecil di halaman. Saya akan membantu merawatnya, dan kita bisa melihatnya tumbuh bersama," tawar Raka, berharap bisa memberikan harapan baru bagi Bu Santi. Senyuman kembali menghiasi wajah Bu Santi, dan Raka merasa senang bisa membuatnya bahagia. "Itu ide yang bagus, Raka. Aku ingin sekali melihat bunga-bunga mekar di halaman," jawab Bu Santi, suaranya penuh semangat. Raka merasa terinspirasi oleh semangat Bu Santi, dan dia bertekad untuk mewujudkan rencana itu. Setelah beberapa saat, Raka melanjutkan pijatan dengan lebih dalam, berusaha menghilangkan semua ketegangan di kaki Bu Santi. Dia merasakan betapa mertuanya mulai rileks, napasnya semakin tenang. Raka merasa bangga bisa memberikan kenyamanan, dan dia tahu bahwa momen ini adalah sesuatu yang berharga bagi mereka berdua. "Raka, terima kasih telah ada di sini. Kamu membuatku merasa berarti," kata Bu Santi, suaranya penuh haru. Raka hanya mengangguk, tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. Dia tahu bahwa momen ini adalah sesuatu yang berharga, sebuah kenangan yang akan selalu mereka ingat. Saat Raka melanjutkan pijatan, dia mulai berbicara tentang harapan dan impian. "Bu, apa yang ingin kamu lakukan jika kamu bisa berjalan lagi?" tanyanya, ingin mendengar impian Bu Santi. Bu Santi terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Aku ingin pergi ke pantai, merasakan pasir di kakiku, dan mendengar ombak yang berdebur," jawabnya, suaranya penuh kerinduan. Raka merasakan betapa dalamnya keinginan Bu Santi. "Kita bisa merencanakan perjalanan ke pantai suatu saat nanti. Saya akan menemanimu," tawar Raka, berusaha memberikan harapan. Bu Santi tersenyum, matanya berbinar. "Itu akan menjadi impian yang indah, Raka. Terima kasih telah memberiku harapan," katanya, suaranya penuh rasa syukur. Malam semakin larut, dan suasana di kamar tidur semakin akrab. Raka menyelesaikan pijatan dan meraih tangan Bu Santi, menggenggamnya dengan lembut. Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu, terjalinlah sebuah ikatan yang kuat, penuh cinta dan pengertian. Raka merasakan kedekatan emosional yang semakin dalam,
dan Bu Santi merasakan kehangatan dari perhatian Raka, yang membuatnya merasa hidup meskipun dalam keterbatasan fisik. Raka, aku sangat bersyukur memiliki kamu dalam hidupku. Kamu adalah menantu yang luar biasa, kata Bu Santi, suaranya penuh haru. Raka merasa terharu mendengar kata-kata itu. Bu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Kamu adalah sosok yang sangat berarti bagi saya. Jawabnya, hatinya dipenuhi rasa cinta dan penghormatan. Dalam momen itu, Raka merasakan keinginan untuk lebih dekat dengan Bu Santi. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar menantu dan mertua. Ada kedekatan emosional yang mendalam, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka merasakan bahwa mereka saling melengkapi, dan dia ingin menjaga hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Bu, apakah kamu ingin saya membacakan cerita atau puisi lagi? Tanya Raka, ingin melanjutkan suasana hangat ini. Bu Santi mengangguk, senyumnya kembali merekah. Aku sangat suka mendengarkan ceritamu, Raka. Itu membuatku merasa hidup. Jawabnya, suaranya penuh semangat. Raka mengambil buku puisi yang ada di meja samping tempat tidur, dan mulai membacakan beberapa bait. Suara lembutnya mengisi ruangan, dan Bu Santi menutup matanya, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hatinya. Dalam momen itu, mereka berdua merasakan kedamaian dan cinta yang mendalam, menegaskan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar menantu dan mertua, tetapi juga sebagai sahabat sejati. Saat Raka menyelesaikan bacaan, dia melihat Bu Santi tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Raka. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa, katanya, suaranya penuh rasa syukur. Raka merasa bangga bisa memberikan kebahagiaan, dan dia tahu bahwa momen ini adalah sesuatu yang akan selalu mereka ingat. Malam itu, Raka dan Bu Santi berbagi cerita, tawa, dan kehangatan. Mereka merasakan kedekatan yang semakin dalam, sebuah ikatan yang tidak bisa dipisahkan oleh waktu atau keadaan. Raka berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu ada untuk Bu Santi, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Raka, terima kasih telah menghabiskan waktu bersamaku malam ini. Kamu membuatku merasa hidup, kata Bu Santi, suaranya lembut namun penuh makna. Raka tersenyum, merasakan betapa dalamnya kata-kata itu. Bu, saya senang bisa berada di sini. Kamu adalah sosok yang sangat berarti bagi saya. Jawabnya, hatinya dipenuhi rasa cinta dan penghormatan. Dalam keheningan yang nyaman, Raka meraih tangan Bu Santi, menggenggamnya dengan lembut. Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu, terjalinlah sebuah ikatan yang kuat, penuh cinta dan pengertian. Raka merasakan kedekatan emosional yang semakin dalam, dan Bu Santi merasakan kehangatan dari perhatian Raka, yang membuatnya merasa hidup meskipun dalam keterbatasan fisik. Raka, aku ingin berbagi sesuatu yang penting denganmu, kata Bu Santi, suaranya bergetar. Raka mengangguk, memberikan perhatian penuh. Aku ingin kamu tahu betapa berartinya kamu bagiku. Sejak kamu menjadi bagian dari keluarga ini, hidupku terasa lebih berwarna. Lanjutnya, matanya berbinar. Raka merasa terharu mendengar kata-kata itu. Bu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Kamu adalah sosok yang sangat berarti bagi saya, dan saya ingin selalu ada untukmu. Jawabnya, hatinya dipenuhi rasa cinta dan penghormatan. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar menantu dan mertua. Raka, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untukku. Kamu telah memberikan harapan dan kebahagiaan di saat-saat sulit ini, kata Bu Santi, suaranya penuh haru. Raka merasakan betapa dalamnya perasaan Bu Santi, dan dia berusaha untuk memberikan dukungan yang lebih. Bu, kita bisa melakukan banyak hal bersama. Saya ingin membantu kamu meraih impian-impianmu, meskipun dalam keterbatasan ini, tawar Raka, berusaha memberikan semangat. Bu Santi tersenyum, matanya berbinar. Itu akan menjadi impian yang indah, Raka. Terima kasih telah memberiku harapan, katanya, suaranya penuh rasa syukur. Malam itu, Raka dan Bu Santi berbagi cerita tentang masa lalu, tentang impian dan harapan. Raka mendengarkan dengan seksama saat Bu Santi menceritakan kenangan indahnya, saat-saat ketika dia masih sehat dan aktif. Cerita-cerita itu membawa mereka kembali ke masa-masa bahagia, menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. Dulu, aku suka sekali berkebun. Setiap pagi,
Aku akan bangun lebih awal untuk merawat tanaman-tananku. Kenang Bu Santi, matanya berbinar. Sekarang, aku hanya bisa melihat foto-foto mereka. Raka merasakan kesedihan dalam suara Bu Santi, dan dia berusaha menghiburnya. Bu, kita bisa membuat kebun kecil di halaman. Saya akan membantu merawatnya, dan kita bisa melihatnya tumbuh bersama. Tawar Raka, berharap bisa memberikan harapan baru bagi Bu Santi. Senyuman kembali menghiasi wajah Bu Santi, dan Raka merasa senang bisa membuatnya bahagia. Setelah beberapa saat berbincang, Raka merasakan keinginan untuk lebih dekat dengan Bu Santi. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Ada kedekatan emosional yang mendalam, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka merasakan bahwa mereka saling melengkapi, dan dia ingin menjaga hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Bu, apakah kamu ingin saya membacakan cerita atau puisi lagi? Tanya Raka, ingin melanjutkan suasana hangat ini. Bu Santi mengangguk. Senyumnya kembali merekah. Aku sangat suka mendengarkan ceritamu, Raka. Itu membuatku merasa hidup. Jawabnya, suaranya penuh semangat. Raka mengambil buku puisi yang ada di meja samping tempat tidur, dan mulai membacakan beberapa bait. Suara lembutnya mengisi ruangan, dan Bu Santi menutup matanya, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hatinya. Dalam momen itu, mereka berdua merasakan kedamaian dan cinta yang mendalam, menegaskan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar menantu dan mertua, tetapi juga sebagai sahabat sejati. Setelah selesai membacakan puisi, Raka melihat Bu Santi tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Raka. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa. Katanya, suaranya penuh rasa syukur. Raka merasa bangga bisa memberikan kebahagiaan, dan dia tahu bahwa momen ini adalah sesuatu yang akan selalu mereka ingat. Bu, saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya akan mendukungmu, kata Raka, suaranya penuh keyakinan. Bu Santi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku sangat bersyukur memiliki kamu dalam hidupku. Kamu adalah menantu yang luar biasa, jawabnya. Suaranya penuh haru. Malam itu, Raka dan Bu Santi berbagi cerita, tawa, dan kehangatan. Mereka merasakan kedekatan yang semakin dalam, sebuah ikatan yang tidak bisa dipisahkan oleh waktu atau keadaan. Raka berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu ada untuk Bu Santi, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Ketika malam semakin larut, Raka merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Dia merasakan cinta dan pengertian yang mendalam, sebuah hubungan yang akan terus tumbuh seiring waktu. Dalam hati Raka, dia tahu bahwa dia akan selalu menjaga Bu Santi, tidak hanya sebagai mertuanya, tetapi juga sebagai sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Raka, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untukku. Kamu telah memberikan harapan dan kebahagiaan di saat-saat sulit ini, kata Bu Santi, suaranya penuh haru. Raka merasakan betapa dalamnya perasaan Bu Santi, dan dia berusaha untuk memberikan dukungan yang lebih. Bu, kita bisa melakukan banyak hal bersama. Saya ingin membantu kamu meraih impian-impianmu, meskipun dalam keterbatasan ini, tawar Raka, berusaha memberikan semangat. Bu Santi tersenyum, matanya berbinar. Itu akan menjadi impian yang indah, Raka. Terima kasih telah memberiku harapan, katanya. Suaranya penuh rasa syukur. Malam itu, Raka dan Bu Santi berbagi cerita, tawa, dan kehangatan. Mereka merasakan kedekatan yang semakin dalam, sebuah ikatan yang tidak bisa dipisahkan oleh waktu atau keadaan. Raka berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu ada untuk Bu Santi, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Ketika malam semakin larut, Raka merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Dia merasakan cinta dan pengertian yang mendalam, sebuah hubungan yang akan terus tumbuh seiring waktu. Dalam hati Raka, dia tahu bahwa dia akan selalu menjaga Bu Santi, tidak hanya sebagai mertuanya, tetapi juga sebagai sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Dengan penuh rasa syukur, Raka menatap Bu Santi, merasakan betapa berartinya momen ini. Mereka berdua tahu bahwa meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, cinta dan pengertian yang mereka miliki akan selalu menjadi kekuatan yang mengikat mereka. Dalam keheningan malam, mereka berdua merasakan kedamaian dan cinta yang mendalam,
menegaskan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar menantu dan mertua, tetapi juga sebagai sahabat sejati.